Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan tugas UAS dari Bapak Ahmad Faiz Hamka, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, yang mengampu mata kuliah isu-isu kontemporer. Selanjutnya yaitu makalah kami bertemakan tentang implementasi pendidikan gratis dan dampaknya untuk kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga Indonesia, dan hak ini dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 dan 2 menyatakan adalah komitmen negara adalah kebijakan pendidikan gratis, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini secara nyata diwujudkan lewat dua program utama. Yang pertama, program BOS, Bantuan Operasional Sekolah, sejak tahun 2005, dan program Indonesia Pintar, PIP, yang menyasar siswa dari keluarga tidak mampu. Tujuan sederhana namun krusial, yaitu menghapus hambatan biaya agar setiap anak Indonesia bisa bersekolah tanpa terkendala ekonomi. Di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, implementasi pendidikan gratis terlihat jelas. Tidak lagi ada biaya pendaftaran, SPP, dan iuran sekolah. Dana BOS digunakan untuk keperluan operasional sekolah seperti alat tulis, bahan ajar, dan honor guru honorer. Hasilnya, angka partisipasi kasar atau APK meningkat tajam dan angka putus sekolah menurun secara signifikan. Namun di lapangan realitanya tak sederhana itu. Masih banyak tantangan serius seperti dana BOS yang terbatas, biaya terselubung dari komite sekolah, distribusi guru yang tidak merata, dan yang terakhir, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di jenjang SMA dan SMK, pelaksanaan pendidikan gratis berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Program BOS tetap ada, namun pelaksanaannya bervariasi antar daerah. Beberapa sekolah masih menarik biaya tambahan. Meski belum sempurna, kebijakan ini telah membuka akses pendidikan bagi jutaan anak bangsa. Tapi ke depan, kedua, fokus tak boleh hanya pada akses, melainkan juga pada kualitas pendidikan, guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan manajemen sekolah yang profesional. Pendidikan gratis bukan sekedar penghapusan biaya, tetapi harus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun bangsa yang cerdas, adil, dan berdaya saing. Pendidikan gratis sebuah janji mulia negara untuk memastikan setiap anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Namun realita di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah ketimpangan infrastruktur. Banyak sekolah di wilayah T, yaitu pertama terdepan, terluas, dan tertinggal, masih kekurangan ruang kelas, perpustakaan, bahkan akses listrik dan internet. Yang kedua, kekurangan guru berkualitas. Sebagian guru bermutu terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara itu sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar tetap. Tantangan ketiga, biaya terselubung. Meskipun disebut gratis, di beberapa sekolah tetap menarik iuran lewat komite untuk pembangunan atau kegiatan
tambahan yang justru membebani siswa miskin. Keempat, manajemen sekolah yang belum optimal. Masih banyak sekolah yang kesulitan mengelola dana BOS secara efektif, ditambah dengan pengawasan yang lemah dan pendekatan kebijakan yang terlalu seragam dari pusat. Belum lagi tantangan sosial budaya, di mana sebagian masyarakat belum sepenuhnya sadar pentingnya pendidikan. Tanpa dukungan orang tua dan lingkungan, pendidikan gratis tidak berdampak maksimal. Kesimpulannya, pendidikan gratis bukan sekadar membebankan biaya. Kita perlu pendekatan yang kolaboratif, berbasis data, dan responsif terhadap kondisi lokal, agar pendidikan benar-benar menjadi hak yang bisa dinikmati semua anak bangsa dimanapun mereka berada. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. Indonesia menerapkan kebijakan pendidikan gratis di tingkat dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan menghapus hambatan biaya agar semua anak bisa bersekolah tanpa terkendala ekonomi. Namun pertanyaannya adalah, apakah pendidikan gratis benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan? Mari kita bahas dampak positif dan negatif dari kebijakan ini secara objektif. Yang pertama yaitu dampak positif. Akses pendidikan semakin luas. Dengan dihapusnya biaya sekolah, angka partisipasi siswa meningkat secara signifikan. Banyak anak dari keluarga miskin kini bisa menempuh pendidikan, terutama dari SD dan SMP. Yang kedua, yaitu peluang belajar lebih merata. Kebijakan ini membantu anak-anak di daerah terpencil dan tertinggal untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti di kota. Selanjutnya, kesadaran masyarakat meningkat. Kini, makin banyak orang tua yang sadar pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Lalu, transparansi anggaran sekolah membaik. Melalui dana BOS, sekolah didorong untuk lebih terbuka dan akuntabel dalam mengelola keuangan dan merancang kegiatan pembelajaran. Namun kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama yaitu kualitas layanan pendidikan menurun. Beberapa sekolah hanya mengandalkan dana BOS yang terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan memelihara fasilitas. Yang kedua yaitu tugas administrasi guru bertambah. Guru dan kepala sekolah harus mengelola laporan dana BOS, mengisi sistem online, hingga menghadapi audit, yang akhirnya mengurangi fokus mereka pada kegiatan mengajar. Selanjutnya, ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta umumnya tidak menerima BOS sebesar sekolah negeri, sehingga masih menarik iuran yang menimbulkan ketimpangan kualitas. Lalu kualitas guru belum merata. Banyak sekolah, terutama di wilayah 3T, kekurangan guru tetap atau profesional. Hal ini terdampak langsung pada mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu persepsi masyarakat terhadap pendidikan gratis menurun. Sebagian menganggap pendidikan sebagai kewajiban negara belaka, bukan sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dijalani dengan semangat. Secara teori, pendidikan gratis bertujuan untuk keadilan dan pemerataan, namun akses tanpa kualitas adalah hal yang sia-sia. Kesimpulannya yaitu kebijakan pendidikan gratis adalah langkah awal yang baik, tapi membutuhkan penguatan manajemen, pemerataan guru, dan perubahan budaya belajar. Karena sejatinya pendidikan yang bermutu bukan hanya soal biaya yang dihapus, melainkan kesempatan belajar yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia merdeka. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan kebijakan pendidikan gratis di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.
Bagaimana posisi Indonesia dibandingkan tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura? Mari kita bahas secara ringkas dan sistematis. Yang pertama yaitu Indonesia. Negara Indonesia menjamin pendidikan dasar gratis melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Program Bantuan Operasional Sekolah sejak tahun 2005. Namun, kualitas layanan masih timpang antar wilayah, terutama di daerah 3T. Lalu yang kedua yaitu Malaysia. Negara Malaysia memberikan pendidikan gratis selama 11 tahun. Pemerintah menanggung biaya operasional meskipun seragam dan buku masih ditanggung orang tua. Yang ketiga yaitu Thailand. Negara ini bahkan lebih unggul, menyediakan 12 tahun pendidikan gratis lengkap, termasuk makan siang dan alat tulis untuk siswa yang kurang mampu. Yang keempat yaitu Vietnam. Negara Vietnam menjanjikan pendidikan dasar gratis dalam konstitusi, tapi praktiknya masih ada pungutan sukarela. Mereka terus mereformasi sistem pendidikannya. Yang kelima yaitu negara Singapura. Singapura memang tidak sepenuhnya gratis, tapi biaya sekolah sangat rendah dan sistem bantuan keuangannya sangat terorganisir. Hasilnya, pendidikan mereka jadi salah satu yang terbaik di dunia. Dari sisi kualitas, Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur, pemerataan guru, dan manajemen sekolah. Sementara Singapura dan Vietnam unggul dalam hasil belajar dan sistem pendidikan yang efisien. Kesimpulannya yaitu Indonesia memang sudah melangkah maju dalam menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi tantangannya sekarang adalah meningkatkan kualitas, efektivitas, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Karena pendidikan yang baik bukan hanya tentang biaya, tapi juga tentang kualitas, keadilan, dan masa depan bangsa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Tentunya presentasi kali ini jauh dari kata layak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.